Halo semuanya, Salam Alaihim Bisem Hamasya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang memerintah sebagai Raja sepanjang segala zaman. Saya mau bertanya kepada Anda sekalian, apakah Anda sekalian sudah konsisten ketika sudah ditolong Tuhan? Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena realita yang terjadi di luar sana sudah banyak yang undur dari gereja ketika sudah dipulihkan oleh Tuhan. Aneh ya, ketika sudah dipulihkan malah undur dari gereja. Ceritanya seperti tahun lalu ketika gelombang kedua varian Delta COVID-19 masuk di tahun 2021 bulan Juli sampai dengan Oktober, ketika banyak orang sakit, ketika PPKM di mana-mana, ketika banyak orang harus isoman di rumah karena kehabisan tempat tidur di rumah sakit, ketika vitamin langka, ketika masker langka, ketika semua langka dan semuanya serba mahal, semua orang berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Semuanya berdoa, semuanya berpuasa, semuanya bersama-sama mesbah keluarga untuk meminta pertolongan dari Tuhan, dan semuanya rajin mendengarkan khotbah online ataupun ibadah online yang diselenggarakan oleh beberapa gereja ataupun beberapa pendeta yang ada di YouTube maupun TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Pokoknya semuanya ditonton. Mereka semua berbondong-bondong berdoa, menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan, mengucap syukur, sehingga akhirnya tangan Tuhan tergerak untuk membantu manusia keluar daripada pandemi COVID-19 gelombang kedua varian Delta kemarin. Ketika kasus mulai menurun, ketika PPKM sudah level 1, pekerjaan sudah mulai lancar, mal-mal sudah dibuka, perbelanjaan, pergudangan, semua sudah normal kembali, bahkan pariwisata mulai menunjukkan adanya peningkatan pengunjung. Di sana manusia mulai lupa dengan Tuhannya. Mereka hanya mencari Tuhan ketika mereka butuh, ketika mereka terdesak, ketika mereka takut mati, ketika mereka cemas, ketika mereka panik, ketika mereka takut dan khawatir tentang kehidupan. Mereka takut tidak dapat obat, mereka takut tidak dapat rumah sakit, mereka takut sakit, mereka takut tidak dapat pekerjaan, mereka takut ter-PHK, mereka takut bisnisnya sepi. Tapi kenapa ketika Tuhan sudah mulai memulihkan bangsa kita menjelang Natal, orang masih terlihat di gereja? Karena di bulan November, Desember gereja mulai dibuka. Mulai ada sebagian yang benar-benar mengucap syukur dan hanya ada yang datang sebagai rutinitas belaka. Tapi ketika tahun baru Januari, semua mulai melupakan Tuhan. Ketika ditanya, kenapa kok nggak pelayanan lagi? Oh iya, sekarang kerjaannya rame, sering lembur, nggak ada waktu aku untuk ikut doa malam, nggak ada waktu untuk ikut doa pagi, nggak ada waktu untuk pelayanan, nggak ada waktu untuk persekutuan. Ketika yang lain lagi ditanya, kenapa kok nggak di gereja? Iya, tokonya rame, omsetnya lagi banyak. Yes, Tuhan pasti tahu lah, kerjaannya lagi rame, lagi repot. Ada yang ditanya juga, waduh rumah makannya rame, nggak iso ditinggal, nggak ada yang ngurusi nanti kalau ke gereja. Padahal kalian 6 hari mulai Senin sampai Sabtu kalian sudah meraup rupiah, meraup setiap berkat yang sudah Tuhan curahkan dari surga kepadamu. Ketika engkau berseru-seru tahun kemarin memintanya, Tuhan sudah memberikan di awal tahun berkat yang kelimpahannya luar biasa, mengembalikan kehidupan manusia mendekati kehidupan normal. Tapi di bulan Februari kalian mulai meninggalkan Tuhan, kalian mulai meninggalkan Dia, kalian mulai lupa diri, kalian menjadi lagi manusia yang sombong,
manusia yang tidak peduli dengan Tuhan lagi. Kalian semena-mena, mentang-mentang pekerjaannya sudah kembali, semuanya mulai normal, bisnisnya mulai jalan, yang di PHK mulai bekerja, yang berdagang dagangannya mulai rame, restorannya mulai rame, warungnya mulai rame, semuanya sudah diberkati Tuhan, dan kalian lupa. Ingat waktu kalian berseru-seru kepada Tuhan, kalian mencari Tuhan, sampai tiap hari ngedengerin firman Tuhan, ibadah remaja ikut, ibadah lansia ikut, ibadah bapak-bapak ikut, ibadah ibu-ibu ikut, ibadah youth ikut, semua ibadah kalian ikutin hanya demi mencari belas kasih Tuhan. Kalian mencari wajah Tuhan. Memang saat itu saya akui kalian sungguh-sungguh mencari Tuhan, tapi motivasi kalian salah. Kenapa? Karena ketika kalian sudah dipulihkan, kalian melupakan Tuhan. Kalian lupa dengan siapa yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang mencukupkan kamu, yang memelihara kamu hingga saat ini. Bertobat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kembali sama Tuhan. Hanya diminta untuk beribadah. Kembalilah berdoa rutin, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan bukan hanya saat kita kesusahan aja. Ketika kita dilimpahkan, kita juga harus mencari wajah Tuhan. Bila perlu kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, seperti khotbah saya yang lalu, diberkati untuk memberkati orang lain, itu hal yang bagus, motivasi yang benar. Tapi ketika motivasi kalian sudah untuk memperkaya diri sendiri, untuk memiliki harta di bumi, itu motivasi yang salah. Apalagi sampai kalian ketika sudah kaya, sudah kembali normal, sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian meninggalkan Tuhan. Saya saja sebagai manusia, ketika orang meminta saya, merengek-rengek minta pertolongan saya, sudah saya bantu. Kemudian ketika hidupnya sudah enak, mereka meninggalkan saya dan melupakan saya saja sebagai manusia mangkel. Ya kan? Saya yang manusia itu loh mangkel, diperlakukan sesama manusia. Apalagi ini Tuhan loh, yang penciptamu, yang menguasai hidupmu, yang tahu rencana-rencana yang terbaik buat kamu. Dia yang sudah menyelamatkan kamu, menebus dosamu, mengikatkan dirimu di surga bersamanya. Tapi kenapa kalian lupa diri, kacang lupa kulit? Tuhan kau tinggalkan begitu saja seperti tidak ada artinya. Ketika kalian sudah memegang uang, ingat, jangan terbelenggu oleh mamon. Uang bukan segalanya. Ketika kamu sakit, uang tidak bisa menyelamatkanmu, hanya Tuhan. Ketika rumah tanggamu hancur lebur, uang juga nggak bisa menyelamatkanmu, hanya Tuhan yang mampu. Semuanya Tuhan yang mampu pulihkan, hanya Tuhan yang kendalikan. Saya hanya memperingatkan, saya tergerak untuk harus ngomong kepada saudara keras untuk tetap konsisten walaupun sudah ditolong Tuhan. Tetap konsisten walaupun Tuhan sudah menolong kita, memulihkan kehidupan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bisnis kita, apapun yang kita berbuat. Konsisten yuk, berdoa terus, intim dengan Tuhan, rajin ke gereja. Walaupun ke gereja beberapa masih ada yang tutup karena pandemi, ada yang sudah mulai buka tapi terbatas. Yuk, yang bisa datang ke gereja, yang nggak bisa ibadah online terbuka luas di beberapa gereja. Saya lihat kok ada, nggak hanya di Surabaya, di Jakarta, di mana-mana pun sudah ada. Tinggal kalian aja gimana cara kalian mencari Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan, terus gandeng tangannya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang terjadi besok, lusa, ataupun hari-hari yang akan datang, tahun depan, kita nggak pernah tahu. Kalian nggak malu, kalian udah minta tolong, udah ditolong Tuhan, dipulihkan. Kalian sombong semena-mena, kalian meninggalkan Tuhan, bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tapi ketika nanti ada lagi bencana yang sama yang membuat kamu takut, cemas, gelisah,
khawatir kalian balik kucing sama Tuhan. Gak malu kalian? Kalau saya malu. Saya pernah berbuat dosa. Saya pernah di atas. Tetapi ketika semua diputar balikkan dan saya di bawah, saya mengejar Tuhan, saya mencari wajah Tuhan, lalu bertahap hidup saya dipulihkan. Naik, terus naik, terus naik, karena orang percaya itu hidupnya terus naik, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan saya berusaha untuk tetap konsisten walaupun saya sudah ditolong Tuhan. Saya gak mau meninggalkan Tuhan yang sudah menolong kehidupan saya, Tuhan yang sudah mengampuni saya walaupun saya sudah berdosa. Tuhan tahu betapa kotornya saya, tapi ketika saya meminta ampun, meminta tolong Tuhan untuk mengembalikan keadaan saya sampai ke keadaan semula, beranjak, bertahap terus naik. Karena janji Tuhan adalah janji keselamatan. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Yuk kembali sama Tuhan ya. Saya yakin dan percaya kalian yang mendengarkan khotbah saya ini tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan. Dan konsisten apapun yang terjadi, apapun kondisimu, ketika kamu sudah kaya, bisnismu sudah jalan, sekolahmu sukses, rumah tanggamu mulai adem ayem lagi, perekonomianmu membaik, bisnismu membaik, yuk kembali sama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama yang menolong Abraham, yang menolong Yakub, yang menolong Daud dan Salomo, yang menolong Gideon, yang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang sama juga yang menyelamatkan Musa, yang menyelamatkan Elia dan Elisa, dan seluruh keturunan bangsa Israel yang lain. Kita pun dapat janji yang sama. Yuk kembali kepada Tuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Jika Dia aja setia, masa kita gak bisa setia? Saya yakin dan percaya saudaraku, kita akan kembali hidup dalam iman yang kuat. Ingat, godaan iblis semakin kuat. Mereka berada di sekitar kita seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita kapan saja. Jangan kembali jatuh ke dosa yang lama. Jangan pernah sombong rohani, tetapi tetap merendahkan hati kepada Tuhan dan hanya menyembah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekian dari saya. Shalom Aleichem, Bisem Hamasia. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu kini dan selama-lamanya. Amin. Haleluya.